Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kau berada, mudah-mudahan dalam sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan ini, pembahasannya adalah bab nikah, yaitu bab menikah. Yang pertama adalah hukumnya nikah dan kenapa kok harus menikah dan tujuannya bagaimana, menikah itu bagaimana dan tujuannya apa, keuntungannya, hikmahnya, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, kenapa dan bagaimana. Pada dasarnya Rasulullah SAW ini asal muasalnya di Makkah itu memang tidak ada nikah. Semua orang itu kumpul kebo, ya. Semua orang sahabat ini kumpul kebo, tidak ada yang menikah. Ketika kumpul kebo beranak, tidak tahu bapaknya siapa dan ibunya siapa. Jadi dengan datangnya agama Islam, dengan datangnya Rasulullah SAW membawa agama Islam ini, langsung adanya menikah meningkatkan derajat wanita. Dan hukumnya menikah itu pada dasarnya itu sunnah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Jadi hukumnya nikah itu sahabat semuanya ini adalah sunnah, ya. Nikah disunnahkan bagi orang yang membutuhkannya, sebab keinginan kuat di dalam dirinya untuk melakukan hubungan intim dengan hubungan badan dengan antar lawan jenis ini dianjurkan untuk segera menikah. Dan hukumnya nikah itu sunnah. Sunnah itu, ya, kalau dilakukan itu dapat pahala, ya kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi ketika dikerjakan sunnah itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seharusnya bagi orang yang sudah mampu melakukan menikah, seharusnya untuk kita melakukan pernikahan. Karena dengan adanya menikah itu membuat hidupnya semakin berarti, semakin bermakna, dan akan menjadi sebuah keluarga yang kokoh kuat secara mental, secara fisik, secara dohir maupun batin. Ini secara mental sangat kuat. Beda dengan seorang laki-laki yang tidak menikah, maka mudah emosional, mudah impramental, ya. Terus mudah terjerumus kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek. Makanya menikah itu adalah suatu langkah yang membuat orang-orang itu semakin maju secara kemandirian, semakin mandiri juga secara ekonomi, dan secara kebutuhan biologis akan terpenuhi dan mempunyai keturunan-keturunan yang bisa kita dijadikan sebagai amal atau ladang banyak pahala. Itu menikah, ya. Nah, di sini adalah juga nikah itu adalah bagi laki mereka hanya diperkenalkan untuk melakukan pernikahan. 4 menikah itu boleh, ya. Ada 4 boleh, 3 boleh, 2 boleh, 1 boleh. Itulah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, atau istrinya itu sebanyak 4 istri. Itu menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wan nikahu yutliku lugoti ala dhammi. Ini wan nikahi yutliku lugoti ala dhammi wal wad'i wal uqdi wa yutliku syar'an ala aqdi musatammili alal arkani was suruti. Nah, ini, ya. Nikah secara bahasa, ya sahabat, ya. Nikah secara bahasa yaitu mengumpulkan.
Jadi arti nikah itu sahabat ya, secara bahasa yaitu adalah mengumpulkan ya. Jadi nikah itu mengumpulkan. Jadi nikah itu adalah adanya transaksi akad dengan pihak mempelai wanita. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada saksi, ada wali perempuan. Itu ada 5 ya. Yang pertama adalah wali, mempelai putra, mempelai putri, dan ada saksi 2. Itu ada 5. Inilah ketika adanya transaksi seperti ini, maka menikah itu akan berlangsung, bisa diakad, bisa disaksikan atau ditransaksikan adanya akad pernikahan. Wan nikahu yatlaqu lugatu ala dhammi wal wad'i wal aqdi. Nikah secara bahasa diungkapkan yaitu mengumpulkan. Mengumpulkan adanya akad dan juga adanya transaksi. Makanya namanya nikah itu jangan sampai ada istilah mempermainkan, istilah dibuat permainan. Kadang ada kan nikah itu dibuat main, dibuat tidak ada yang serius. Nikah itu tahu-tahu menikah dengan transaksi 2 orang antara laki-laki dan perempuan, itu tidak bisa. Jadi aturan secara syariat yang ada, menikah itu memang kita diawali dengan cara yang benar sesuai dengan syariat agama. Kalau melanggar seperti itu, maka syariat ini juga akan keliru, keluar dari syariat. Ya, apalagi hanya hari ini sudah melakukan banyak di luar kumpul kebo ya, tidak melakukan pernikahan tapi hidupnya serumah, dianggap pacar ya, biasa membelanjai, memberikan nafkah kepada pacarnya, tapi itu hidup dalam satu rumah. Itu sahabat ya, betapa dosanya. Karena satu kali zina itu 40 tahun tidak diterima dalam sholatnya. Itu bagaimana kan gitu. Itu menurut bahasa, artinya itu bahasa. Terus secara syarat diungkapkan untuk menunjukkan akad yang membuat beberapa rukun dan syarat. Nah, secara syariat agama, terjadinya terjadi nikah itu ketika menunjukkan akad. Nah, ketika sudah akad itu akan memuat atau termuat sebuah hal yang harus kita lakukan, adanya rukun nikah, ada syarat-syaratnya menikah. Terjadi seperti itu ketika sudah akad. Ya, ketika sudah akad seperti itu. Makanya jangan kita sampai melakukan akad sendiri. Ya, saya siap menjadi suamimu, saya siap istrimu, terus ke hotel. Jangan begitu. Aturan-aturannya seperti itu. Ya, makanya saya ingin fokus kepada bab nikah karena ini penting dan banyak pertanyaan, banyak evaluasi dari kemarin. Jadi saya ingin fokus ke tentang menikah. Tentang nikah, hukum-hukumnya nikah bagaimana. Ini ya. Terus yataufani wan nikahu mustahabu liman rihatahu ilahi. Nikah disunahkan bagi orang yang membutuhkan. Nah, sebab keinginan kuat dalam dirinya untuk melakukan wati itu kumpul zina ya, atau melakukan hubungan badan. Jadi hukumnya itu sunnah, hukumnya itu disunahkan, boleh ya, ketika orang itu punya keinginan kuat dan siap untuk melakukan wati, kumpul dengan perempuan. Sudah punya keinginan yang kuat, sudah ingin siap. Nah, itu ya. Kalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi zina. Makanya seorang ayah, seorang ibu, seorang orang tua, nikahkanlah anak-anaknya sampean ketika sudah cukup umur. Ketika umurnya sudah matang, sudah cukup, nikahkan. Ya. Kalau tidak dinikahkan, maka kalau tidak dinikahkan, maka kalau terjerumus hal-hal yang fatal, hal-hal yang negatif, apalagi terjadi zina,
Itu yang dosa bukan siapa, tapi orang tuanya. Ya. Nah, yang penting sudah siap secara mental, secara psikologis, secara biologis, ya, secara ekonomi sudah siap. Kalau laki-laki sudah umur 23, 24, 25 sudah bagus. Kalau perempuan umur 18, 19, 20 sudah bagus. Kalau umur 15, 13, 12, apalagi perempuan sangat kurang. Ya. Laki-laki umur 15, 16, 17 itu kurang. Ya, sangat kurang. Hati-hati, orang tua itu jangan hanya bisa menyuruh, tapi harus bisa menyiapkan, mendampingi, mengopeni, mengayomi supaya anak-anak kita tidak terjerumus kepada hal-hal zina ini. Maka zina ini hukumnya itu luar biasa, termasuk dosa besar. Ya, jadi hukumnya nikah itu disunahkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kalau yang tidak membutuhkan, hanya terjadi hal-hal yang mudorot ya, dengan adanya menikah, lalai kepada istrinya, ya, menyakiti istrinya, terus mencampakkan dan melalui istrinya, itu kan merupakan hal-hal yang banyak mudorotnya. Itu tidak sunnah hukumnya untuk menikah. Ya, itu tidak sunnah hukumnya menikah. Makanya kita harus menikahlah pada usia-usia yang matang. Arahkanlah anak-anak kita supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang membahayakan, terjerumus hal-hal yang negatif, apalagi zina dan keliru pergaulan-pergaulan bebas di luar sana yang sudah banyak merusak kader muda hari ini. Kader muda kita akan rusak, perempuan-perempuan kita sudah rusak, bahkan sudah terbiasa melakukan zina-zina itu karena hanya modal HP, modal bensin 1 liter. Sekarang sudah banyak yang kumpul kebo ya, dengan pacarnya rata-rata sudah banyak zina. Makanya jauhi, jangan sampai tren seperti ini, dan orang tua hanya bisa mengayomi, bisa mengarahkan kepada jalan-jalan yang baik. Nikah itu penting, sahabat. Lakukanlah menikah ketika sudah berumur cukup secara mental, secara ekonomi, secara psikologis, secara biologis sudah kuat, sudah mampu. Mari kita jalani pernikahan ini supaya menjadi keluarga yang matang, kuat, dohirun batinan, sakinah mawaddah warahmah. Amin ya. Amin. Mungkin itu yang bisa kami bahas pada pertemuan ini bab nikah. Selanjutnya juga akan kami lebih fokus lagi tentang pernikahan, tentang nikah, karena banyak permintaan dan ini insya Allah ada manfaatnya, ada guna untuk bisa kita simak bersama-sama. Mungkin itu sahabat yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.